Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dita Agustina, Vicky Nur Aini, dan saya sendiri, Fadia Maratus Soleha. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Materi yang pertama yaitu mengenai pasar yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dengan penawaran seorang penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dari jumlah yang diperdagangkan. Kemudian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual atau potensi mereka dalam menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk. Adapun menurut Mankio, pasar yaitu sekumpulan sebuah kelompok yang menentukan permintaan sebuah produk, sedangkan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Adapun menurut Budiono menyatakan bahwa pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran pada suatu pasar, yaitu di mana saja terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apa saja, mulai dari beras, sayur mayur, jasa angkut, maupun tenaga kerja. Kemudian dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat jual beli antara pedagang dan pembeli setelah kedua pihak telah bersepakat untuk barang yang dijual maupun yang dibeli sebagai pemenuhan serta memuaskan kebutuhan seseorang atau masyarakat. Kemudian materi selanjutnya mengenai market share atau pangsa pasar. Market share ini merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Kemudian untuk dapat bertahan pada pangsa pasar yang sama, maka dibutuhkan strategi pemasaran yang efektif. Salah satu strategi yang efektif tersebut yaitu dengan keunggulan bersaing suatu perusahaan. Kemudian pangsa pasar yang lebih besar dapat dicapai oleh perusahaan melalui peningkatan penjualan produk atau jasa perusahaan. Besarnya pangsa pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen atau perpindahan suatu minat konsumen dari satu produk ke produk yang lainnya. Kemudian agar dapat bertahan di pasar, maka perusahaan harus memiliki strategi yang lebih efektif dibandingkan persaingan yang ada. Kemudian strategi market share merupakan strategi dalam memperluas pasar pada pasar sasaran yaitu yang dituju. Strategi market share ini dapat dilakukan dengan memadukan komponen-komponen yang ada pada marketing mix atau bauran pemasaran. Komponen merupakan salah satu dari marketing mix yang dapat digunakan sebagai strategi pembangunan strategi pengembangan share, yaitu strategi promosi, strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi servis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Pada dasarnya, segmentasi pasar adalah membagi kelompok pembeli sesuai dengan perbedaan kebutuhan, karakteristik, atau perbedaan perilaku di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar juga bisa dijabarkan sebagai proses identifikasi dan analisis perbedaan antara pembeli di pasar. Suatu segmentasi dikatakan efektif kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur. Artinya, profil pasar, ukuran, dan daya beli harus dapat diukur dengan nilai tertentu. Yang kedua, dapat dijangkau. Artinya, segmen pasar harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif.
Yang ketiga, dapat dibedakan. Artinya, segmen pasar harus bisa dibedakan antara satu dan yang lain dengan jelas. Yang keempat, cukup besar. Artinya, suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup dinilai untuk dilayani oleh program pemasaran. Segmentasi pasar harus cukup besar dan cukup memberi laba yang dapat dilayani. Dan yang kelima, yaitu dapat dilaksanakan. Artinya, segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani oleh sumber daya perusahaan. Tujuan dari segmentasi pasar. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah membedakan pasar dalam rangka menganalisis permasalahan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan akan mencari konsumen yang bersifatnya sama atau homogen, sehingga akan lebih mudah membedakan suatu pasar dengan kelompok pasar lainnya. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. 4 hal yang penting mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu harga yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan, barang berkualitas, dan ketepatan waktu. Dari keempat tersebut, yang paling penting adalah mendominasi, adalah pelayanan memuaskan. Jika pelayanan buruk, maka konsumen akan berpindah ke perusahaan lain walaupun dengan produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu adanya segmentasi pasar, maka perusahaan akan lebih mudah dan fokus dalam melayani konsumen yang homogen, sehingga perencanaan strategi yang telah dilakukan sebelumnya bisa lebih efektif diarahkan untuk menyusun marketing mix sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Dan selanjutnya mengenai manfaat. Manfaat dari segmentasi pasar. Menurut Hoffman 2020 menyebutkan bahwa manfaat ini mencangkup pemasaran yang lebih efektif. Manfaat terbesar yang paling nyata dari segmentasi pasar yang dilaksanakan dengan baik dengan mengenali kebutuhan pelaksanaan dengan lebih baik, perusahaan dapat mengidentifikasi taktik yang lebih efektif untuk menjangkau pelayanan dan meningkatkan interaksi dan pengalaman mereka dengan bisnis, membuat upaya pemanasan serta lebih efektif. Yang kedua yaitu pembiayaan yang lebih efisien. Pembiayaan yang telah bertujuan, pemasaran yang telah bertujuan bertarget memungkinkan pengembalian investasi yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu prospek berkualitas lebih tinggi. Perusahaan juga akan melihat bahwa semakin banyak pemasaran yang ditargetkan, semakin baik prospek yang dijangkau orang yang tepat, dan mereka harus memperhatikan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, mengidentifikasi ceruk pasar. Segmentasi dapat membantu perusahaan mengenali daerah area pasar yang tidak perlu ditinggalkan, serta mungkin mengarahkan pada pengembangan produk baru ditunjang khusus untuk pasar. Peningkatan retasi pelanggan. Dan yang keenam, membedakan merek perusahaan. Segmentasi pada perusahaan ini menjangkau pelanggan sebagai
tetapi juga dapat mengikuti pelanggan melihat nilai sendiri. Yang ketujuh, lebih fokus. Segmentasi pelanggan yang dijaga dan memungkinkan bisnis untuk fokus setiap elemen di aplikasi untuk lebih menjangkau orang-orang yang dilayani. Materi yang terakhir yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran dapat disebut juga dengan marketing mix. Jadi, bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditunjukkan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Bauran pemasaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu produk. Produk menurut Klotter yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, price atau harga, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Yang ketiga, place atau lokasi, yaitu hubungan dengan di mana perusahaan jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Yang keempat yaitu promotion atau promosi, yaitu kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan.